A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pilu Fatimah Az-Zahra dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fatimah meninggal tak sampai selang setahun dari ayahnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah wafat setelah 6 bulan ayahnya Rasulullah SAW, tepatnya pada hari Selasa tanggal 3 bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Fatimah radhiyallahu anha wafat dalam usia 28 tahun. Merasa ajal sudah dekat, dia membersihkan dirinya, memakai pakaian yang terbaik, memakai wewangian, dibantu oleh iparnya Asma binti Abi Thalib. Dia meninggal dengan satu pesan, hanya Ali suaminya yang boleh menyentuh tubuhnya. Sayyidah Fatimah yang dikenal sebagai putri kesayangan Rasulullah SAW, kemudian wafat pada hari Selasa tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Wafat di usia muda, yaitu 28 tahun. Fatimah menyisakan kisah baru. Putri tercinta Rasulullah SAW pergi meninggalkan 4 putra-putri yang masih kecil. Hasan masih berusia 7 tahun, Husain 6 tahun, Zainab 5 tahun, dan Ummi Kulsum berusia 3 tahun. Wafatnya Fatimah secara mendadak dan hanya berselang 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Putri Rasulullah dari Sayyidah Khadijah tersebut adalah yang mendampingi Rasulullah jelang ajal. Bahkan Fatimah mendapat bisikan dari Rasulullah SAW, akan tiba kita di suatu masa, kita akan bersua di sana. Ucapan Rasulullah SAW tersebut seperti sebuah doa agar putri-putrinya segera menyusul ayahanda menuju pintu surga. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan keutamaan doa seorang bapak pada anaknya. Doa bapak itu menerobos tirai. Hadis riwayat Ibnu Majah, kitab Al-Jami'us Saghir, hadis nomor 4198. Subhanallah, kedekatan seorang anak dengan bapak senantiasa menjadi bagian indah dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, alangkah mulianya kalau kita berusaha meneladani potret cinta antara Rasulullah SAW kepada putrinya Sayyidah Fatimah dengan mewujudkan rasa cinta tersebut di dalam keluarga kita masing-masing. Fatimah dan Ali dikaruniai 2 orang putra, yakni Hasan dan Husain, serta 2 orang putri bernama Zainab dan Ummu Kulsum. Sebenarnya masih ada satu calon putra ketiga, namun janin yang kerap disebut bernama Muhsin ini meninggal dalam kandungan karena Fatimah keguguran. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Misteri kematian Fatimah 6 bulan setelah Rasulullah meninggal. Fatimah disebut jatuh sakit. Boleh jadi karena kesedihan dan berbagai kejadian yang menimpanya sepeninggal sang ayah. Salah satu gambaran mengenai duka Fatimah ini diceritakan Muzaffir Ozak dalam buku Irsyad Wisdom of the Sufi Master tahun 1988. Setelah Tuhan kita Rasulullah menghormati dunia akhirat, Ozak, Fatimah tidak mau makan atau minum, dan ia melupakan semua tawa dan kegembiraan. Dia memiliki rumah yang dibangun untuknya, di mana ia tinggal siang dan malam, menangis untuk ayahnya yang tercinta. Dalam salah satu riwayat dikisahkan, tinggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah, Fatimah mandi dan mengenakan pakaian baru, kemudian berbaring di tempat tidur. Kepada Ali, Fatimah berkata bahwa saat-saat kematiannya sudah dekat. Ali pun menangis, namun Fatimah menghibur suaminya agar jangan bersedih dan supaya menjaga anak-anak mereka. Fatimah juga berpesan, setelah meninggal nanti, ia tidak ingin dikuburkan dengan upacara pemakaman. Lantaran waktu sholat tiba, Ali berangkat ke masjid. Saat Ali tidak ada, itulah Fatimah mengembuskan nafas terakhir.
Kedua putra mereka, Hasan dan Husain, bergegas menyusul Ali ke masjid untuk mengabarkan berita duka itu. Dengan istrinya tiada, Ali tak sadarkan diri. Setelah ciuman, Ali menuruti pesan terakhir istrinya, Fatimah, dikuburkan secara diam-diam tanpa upacara. Tidak ada warga Madinah yang tahu selain Ali dan keluarga terdekat. Ali juga membuat 3 kuburan palsu supaya makam istrinya tidak dapat diidentifikasi. Demikian papar Hasan Amin dalam Islamic Health Encyclopedia tahun 1998 sampai 1973. Pusara Fatimah tidak pernah ditemukan. Penyebab awal kematian putri kesayangan Rasulullah ini juga masih menyisakan misteri, bagaimana yang digambarkan Leslie Layton dalam After the Prophet, The Epic Story of the Shia Sunni Spread in Islam tahun 2009. Berikut ini mungkin yang paling menyakitkan dari semua itu dalam bulan-bulan setelah kehilangan putra ketiganya adalah pengucilan yang ia derita. Abu Bakar tidak diberitahu tentang kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.